taksonomi Bloom itu adalah teori tentang tingkat kecerdasan manusia secara natural. Nah, salah satu tingkat kecerdasan yang paling rendah, yang paling dasar adalah menghafal. Menghafal baru kemudian dia bisa membaca, menulis. Anak saya, umur dia kelas 2 SD, dia nggak bisa baca, Pak. 6 bulan kemudian dia bisa baca. Anak saya normal loh, Pak. Bapak normal kan? Nggak ada masalah kan? Kecuali Bapak disleksia tuh. Nah, jadi Pak, membaca itu adalah perkara yang sangat mudah. Bapak nggak bisa baca, jangan nyalahin agama. Bapak yang nggak mau belajar kok. Makanya, apa salahnya Bapak belajar dari kecil? Belajar loh, Bu. Maksudnya Ya kalau belajar ya terus kenapa nggak bisa? Kan Bapak yang lucu. Bapak yang nggak bisa. Belajar Bapak maksudnya kan kadang-kadang kemana ya? Kita tahu bahasa Al-Quran, Bu, tapi artinya kan nggak tahu. Ah, itu tanda itu. Tanda on. Ya belajarlah. Buktinya saya tahu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, makanya susah saya pelajari, Bu. Nah, itu. Ya nah, makanya itu. Di Islam itu memang agama pilihan, susah bukan agama yang ditawar-tawarkan. Jadi saya ada memang gini loh, Pak. Nah gitu. Dia gini. Kalau bimbangnya karena Bapak malas belajar, nggak apa-apa. Bapak masuk Kristen. Di Kristen nggak perlu belajar, nggak perlu berbuat baik, langsung masuk surga emang. Emang enak jadi Kristen itu. Bapak mau makan apa aja. Jangan cerita ke Kristen lah, Bu. Nah, ke Kristen itu, Bu. Bukan, saya memuji agama Kristen di sini loh, Pak. Ya, Kadang-kadang saya bingung ya diskusi sama orang Kristen nih. Dengar nih, Bapak tuh memang sudah mengambil pilihan yang tepat. Bapak orangnya malas, ya, tapi pengen masuk surga. Nggak perlu berbuat baik. Ya udah jadi Kristen, memang begitu. Kristen itu agama yang mana masuk surga tanpa berbuat baik bisa. Tinggal nanti kalau Bapak Katolik. Gini loh, Bu. Bapak bentar dulu. Sebentar dulu. Bapak mau bantah saya, kan saya bilang, Bapak kalau bantah saya harus ada kapasitas, harus ada ilmu. Kalau nggak ada ilmu jangan bantah saya. Saya belajar indulgensi loh, Pak. Apa arti indulgensi? Bapak tahu nggak indulgensi apa? Nggak tahu saya itu. Melawak United nih udah kelihatan goblok ya kan. Tuh kan Bapak bantah saya. Ini saya jelasin nih. Ini orang murtadin Katolik nih dijelasin sama Unirifa nih. Indulgensi itu salah satu pengakuan dosa, Pak. Dimana kalau Bapak mau berbuat dosa nih ya, Bapak tinggal beli itu surat pengakuan dosa nih. Nanti Bapak bilang sama pastornya, saya telah melakukan kejahatan. Akhirnya Bapak diampuni itu nanti itu. Asal Bapak sudah mengaku itu. Purgatori, Bapak tahu nggak purgatori apa artinya? Saya nggak ngerti tuh, Bu. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Nggak tahu. Yaudah. Bu, gini aja, jangan katanya Katolik. dulu, Bu. Bapak Katolik tapi nggak tahu purgatori sama. Iya, saya ajarin saya Bapak kan ini supaya Bapak lebih kafah. Nanya sama Ibu. Iya, saya mengajarkan. Iya, saya ajarkan gitu. Bapak. Iya. Makanya, tapi Bapak ajarilah dulu ke musliman, Bu. Jangan ke Kristen apa. Sebentar. Ini logical fallacy, teman-teman ya. Bapak ini murtad ke agama Katolik, tapi nggak paham Katolik, malah nanya Islam lagi. Maunya Bapak apa? Nyungsep ke bawah. Enggak, maksudnya Bapak begini kan loh. Kan pertama kan saya kan begini, saya kan seorang murtad. Bapak udah berapa lama Pak murtad, Pak? Mohon maaf ini. Mohon maaf ini. Bapak udah berapa lama murtad, Bapak? Hah? Udah berapa lama murtad? Udah 5 tahun. Bapak berapa lama di Islam? Kalau Islam udah lama lah, Pak, lahir tahun 68, murtad tahun 2000. Pak, kalau Bapak bilang Al-Quran itu susah, Bapak pertama ya, orang yang membaca Al-Quran itu mendapat pahala pertama. Yang kedua, Al-Quran itu adalah kitab suci, wahyu dari langit, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mualaf, Pak, baru 7 bulan. Nah, sekarang begini, Pak ya, baik. Kalau memang Bapak itu tidak bisa membaca Al-Quran, bukan salah bahasa Arabnya, tapi salah orangnya, ya berarti cocoklah Bapak itu di Katolik. Coba Pak doa salam Maria, Pak. Saya tes dulu, nanti Al-Fatihah ya. Coba doa salam Maria, Pak. Salam Maria. Iya, coba. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Terus? Ya. Terus Santa Al-Fatihah Maria, coba doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Oke, aku lagi ngetes Uni. Silahkan baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal Salah. Bapak cocok jadi murtadin, cocok. Nah, makanya ya Pak, itulah kadang susah kali dipelajari Al-Qur'an itu. Goblok. Enggak, Pak, enggak. Terus begini lagi, Pak. Saya mendengar Christian Phrase. Si Christian Phrase itu Christian Prince, bukan Christian Phrase, Christian Prince. Dalil-dalil itu kubukain. Nah, dari situ saya jadi murtad aku. Goblok.
Karena begini, Oke, JJ biar nih ambil alih dulu. Gini Pak ya. Izin ya, biar kita tuh ndak lompat-lompat ya. Bapak di sini mengatakan bahwa Bapak murtad karena alasan Bapak nonton Christian Prince. Saya tanya, apa poin yang Bapak tangkap dari Christian Prince secara substansi yang sangat-sangat eksplisit nih? Ayo kita bahas satu aja yang gak usah banyak-banyak. satu perjalanan Nabi Muhammad. Oke, enggak gini Pak, kan bahas Itu satu-satu, aja. jangan kemana-mana. Ya, apa masalah dari perjalanan Nabi Muhammad yang membuat Bapak murtad? Saya tahunya kan dulu kan waktu saya masih muslim, Muhammad itu kan istrinya 2, Aisyah sama Zainab. Rupanya si Aisyah itu umur 6 tahun nih dikawini rupanya ya. Ini nge-framing aja. Oke, apa salahnya dengan Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah sementara Bunda Maria dihamili oleh Tuhan Bapak umur 12 tahun? Ribka dinikahi umur 3 tahun. Bapak pindah ke agama lain, Bapak nggak pelajari dulu kitab agama lain ya. Ribka dinikahi Ishak umur 3 tahun loh Pak. Bahkan itu pernyataan dari Rashi sendiri Pak. Nah, jadi lucunya Bapak ini Maria itu dihamili umur 12 tahun. Sementara Sayyidah Aisyah dinikahi umur 6 tahun, Bapak tidak merasa terima. Halakah Yahudi itu Tuhan, bentar dulu Pak, sebentar. Bapak tahu kalau ibunya Tuhan Bapak itu orang Yahudi? Tahu? Belum tahu saya. Ibunya Tuhan Bapak, makanya Bapak buru-buru pindah agama sih, belum belajar dulu. Kalau karena Bapak tidak mau ada salah satu tokoh yang menikahi anak yang kecil menurut Bapak, lucunya Tuhan Bapak sendiri lahir dari perempuan usia 12 tahun. Kan lucu Bapak ini. Nah, bahkan Bapak tokoh nenek moyang Tuhan Bapak bernama Ribka dinikahi umur 3 tahun sama Ishak menurut Rashi. Dan anehnya lagi, orang Yahudi yang adalah keluarga nenek moyang Tuhan Bapak itu kan orang Yahudi itu. Maria itu kan orang Yahudi itu. Halakahnya boleh Pak, tahu Bapak halakah dalam kaidah Islam itu hukum fikih. Boleh menikahi umur anak 3 tahun. Nah, dan lucunya lagi Bapak keberatan dengan Nabi Muhammad yang pernikahannya bahagia, tidak pernah menjadi tidak ada korban dari kejahatan yang kalian tuduhkan kepada Nabi Muhammad. Lucunya lagi agama kalian tidak mengatur umur pernikahan. Memang ada di Katolik diatur umur berapa nikah? Ada larangan gitu nikah umur anak 1 hari gitu Pak? Di Katolik Ada mana gitu. ada? Ada gitu larangan di agama Kristen. Ya udah, kenapa aneh kalau nggak ada larangan, kenapa malah kok keberatan dengan orang yang menikah? Bapak tahu zaman-zaman dulu orang nikah umur berapa? Nenek saya aja dulu, temanku aja yang nikah umur 12 tahun ada. Apa masalah? Nah, inilah lucunya kalian pindah agama bukan karena ilmu pengetahuan tapi karena tendensius. Kenapa? Karena kebencian yang kalian itu tidak ngerti secara antropologi. Nah, Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Aisyah umur 6 tahun, masalahnya apa coba? Coba Pak jawab. Masalahnya Ya, apa? Secara moralitas apa? Aspek moralitas apa? Ya kan itu kan umur 6 tahun kan, kalau zaman sekarang kan masih belum sekolah itu ya. Masa dikawinin Bapak waktu gitu itu, lah. Mbak, sejak kapan ada dalam ranah ilmu pengetahuan itu? Zaman dulu disamakan dengan sekarang. Bapak tahu nggak nenek moyang Tuhan Bapak itu menikahi anaknya kandung loh, Lut. Bapak tahu Lut? Lut itu sikidi papak dalam kitab Bapak dengan anaknya. Inilah nenek moyang Tuhan Bapak. Bapak tahu Yehuda? Yehuda itu mengawini menantunya. Kenapa itu bermoral menurut kalian? Justru Tuhan kalian lahir di situ loh. Aneh kalian ini tidak adil kadang-kadang menilai. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Kalian mengatakan Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah itu tidak bermoral, sementara nenek moyang Tuhan kalian ngambil bini orang. Bapak tahu nggak nenek moyang Tuhan Bapak Daud yang adalah Nabi dalam Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1? Dia mengambil bini orang loh Pak. Keturunannya itu dari bini orang tuh Solomon itu. Bermoral itu Tuhan Bapak ada nggak menghukum Daud? Bahkan Tuhan Bapak yang mengambilkan bini orang buat dia. Dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8 Bapak baca lagi. Bapak tahu nggak kalau Yehuda itu sekidi papak sama menantu baru punya keturunan sampai ke Tuhan Bapak? Nggak tahu Bapak itu. Bapak pelajari dulu lah Kristen itu Pak. Kalau Bapak ini kan, memiliki ini kan moralitas yang tinggi. pelajari dulu lah ini. Nah itu. Nah makanya, jadi kadang-kadang orang Kristen di hadapan saya itu ya, mohon maaf nih ya Pak ya, murtadnya itu kadang-kadang bukan karena ilmu pengetahuan, bukan sayang, tapi karena aneh gitu loh. Apa masalah dengan Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah? Coba masalahnya di mana? Oh Bapak bilang zaman sekarang emang sama anak 6 tahun zaman sekarang dengan anak 6 tahun zaman dulu. Nah, terus Emang gini Bapak lagi, bisa udah pastikan nenek moyang Bapak nggak ada nikah umur 12 tahun? Ada. Ini. Nggak Terus bisa yang- gitu. Gini satu-satu. Klimaknya dulu, Pak. klimaknya dulu. Saya bentar dulu. Aspek moralit saya ngasih edukasi di sini Pak. Saya bukan memuaskan Bapak. Jadi Pak, ilmu antropologi itu adalah ilmu yang membahas tentang manusia. Antropos.
Antropos, manusia, logos, ilmu tentang manusia. Tidak bisa kita samakan aspek moralitas zaman dahulu dengan zaman sekarang, karena usia anak zaman dulu dengan zaman sekarang itu secara umur bisa jadi sama, tapi secara fisik dan body itu bisa jadi beda. Contoh, masa Bapak mau samakan aspek moralitas zaman dulu dengan zaman sekarang? Pak, kalau begitu hancur lebur agama Bapak, nggak ada moralnya sama sekali, ya. Saya bisa katakan agama Bapak tidak bermoral. Kenapa? Masa itu nenek moyang Tuhan Bapak kelakuannya kayak gitu, bejatnya, nauzubillah min dzalik, ya kan? Jadi itu ini pakai ilmu, ya, pakai ilmu kita Bu, bicara di tanya sini. satu lagi ya. Kenapa Bapak kata? Ya, Ya silakan. sudahlah, itu aja lah Bu. Selamat siang ya. Nah itu aja. Bapak katanya nanya satu lagi. Kenapa Bapak tuh belum dulu? Kan satu lagi tadi pertanyaannya. Pertanyaan terakhir apa? Nah inilah Bapak tadi itu wajar jadi Kristen karena dia nggak tahu apa-apa, guys. Jadi memang betul orang yang pindah ke Islam rata-rata karena hasil pengetahuan, pembelajaran. Orang yang masuk ke agama Kristen rata-rata karena ketidaktahuan, ya. Sayang sekali mereka itu, ya. Ya tapi ya memang begitulah adanya, mau diapain lagi? Apa kita marah? Nggak perlu, karena memang sudah jelas mana yang sesat, mana yang tidak sesat. Jadi inilah tanggung jawab kita sebagai orang Islam untuk meluruskan sudut pandang yang keliru dari orang-orang yang mengaku beragama non-Islam, ya. Ya alhamdulillah nih si Jai ini mu'alaf dia. Akhirnya dia tidak lagi menuhankan Tuhan yang punya mama. Sorry Uni, tadi aku ngetes doa Salam Maria itu apa. Dia kan bilang baru 5 tahun. Pas sekali doa Salam Maria, dan itu benar ya, meskipun di situ ada kata Santa Maria Bunda Theos, harusnya kan kayak gitu kan. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang waktu kami mati. Gitu kan. Giliran baca Al-Fatihah yang udah berapa puluh tahun, salah. Ya cocok dia jadi murid. Iya. Ya memang kalau saya gini ya, saya termasuk orang yang gini, dia ngaku murtadin saya enggak perlu lagi validasi, Jay. Yang penting apa? Saya mau tahu alasan dia masuk Kristen apa Alasannya. kata dia. Nah, ketika dia memberikan alasan penolakan dia terhadap apa yang dilakukan Nabi Muhammad, dia lupa. Nabi dalam kitabnya justru kerjaannya justru Tuhannya yang suruh. Tuhannya malah yang suruh nabinya begitu. Kan lucu. Betul. Ya, silakan Wong Deso, muslim non muslim. Kalau bisa buka cam dulu nih. Saya non muslim. Ya, silakan Bang. Kalau awam bertanya saja, kalau punya kredibilitas untuk menyanggah saya silakan kita diskusi bagus-bagus. Saya Dari tanya, denom apa Bang? Denom apa Bang? gimana? Sekte apa? Sekte apa? Denom apa? Oh, saya aliran kepercayaan. Oh, aliran kepercayaan. Kejawen, Kapitayan. Kejawen. Kejawen. Apa yang mau ditanya, Kang? Nah, sekarang ini kan kemarin itu kan orang Islam kan nyembelih itu. Terus masalahnya apa? Yang disembelih itu kenapa kok ada Ada yang sapi, ada yang kambing. Itu kalau ayam itu boleh tidak itu? Saya nggak tahu secara kaidah fikihnya ayam boleh dan berapa ekor ayam yang disembelih. Masalahnya pertanyaan ini Abang ajukan itu untuk apa? Abang mau jualan ayam sama kami? Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Mati mijat. Hanya pengen tahu saja. Ya, Saya kan enggak, maksudnya gini. Sebenarnya gini loh Bang, gini ya. Saya karena edukasi perbandingan lintas agama, bukan guru usul fikih. Abang kalau bertanya itu kan bisa tanya sama ulama tuh, nggak perlu ke saya juga nanya itu, karena saya konteksnya adalah perbandingan agama, ilmu perbandingan agama. Nah itu ya. Yang kedua, kalau abang ingin tahu apa saja yang boleh disembelih ya bang, tanya sama ulama saya, jangan sama saya, karena saya bukan orang yang ngurusin tentang hukum-hukum fikih di Islam. Oke? Begitu abangku. Oh iya. Ya, maaf. Saya kira kan tahu gitu. Ya sudah, lebih tahu. Enggak, andai pun saya tahu kan saya bilang di sini, Bang, seandainya pun saya tahu ilmu persantetan di sini saya nggak bahas ilmu persantetan. Jadi bukan berarti pengetahuan saya itu di sini saya ceritakan semua juga gitu loh. Dan bukan berarti saya harus mengetahui segala sesuatu ilmu juga untuk menginjili orang-orang yang ada di komal saya. Jadi saya ini konteksnya ilmu perbandingan agama. Misal Abang masuk ke rumah sakit, apa Abang kalau sakit gigi masuk ke rumah sakit tulang kan enggak toh? Abang pasti cari poli gigi lah. Kalau abang lagi sakit gigi, abang pergi ke poli gigi. Masa abang encok sakit pinggang, abang masuk ke dukun beranak kan nggak masuk itu. Ya, Nah, begitu. Saya ini kan Ya udah. orang. Saya hanya ingin tahu. Kalau ibu nggak tahu Udah saya ya jawab. sudah.
Udah saya jawab, Pak. Saya tahu tapi tidak boleh memberitahu karena itu bukan kredibilitas saya. Terus apa Oke, yang udah. Ibu tahu? Ada Yang lagi, saya tahu Bu. adalah tentang ilmu perbandingan agama. By the way, memang Bapak mau tahu tentang pengetahuan saya itu untuk apa? Bapak mau ngetes saya? Enggak, saya hanya ingin belajar saja. Oh, perbandingan tentang agama, Pak. Spesifiknya itu kajian saya lebih di ruang lingkup Kristen dan Islam, sama Yahudi dan Islam dan Kristen, atau agama Samawi atau agama Semitik. Nah, sama agama pagan juga saya pelajari itu. By the way, saya juga mempelajari agama Bapak, Kejawen dan Kapitayan. Nah, pertanyaan saya, Kapitayan sama Kejawen itu sumber agamanya dari kitab apa, Pak? Kalau saya kitabnya pakai Primbon Jowo. Primbon Jowo. Penulisnya siapa, Pak? Primbon Jowo. Penulisnya, aduh, lupa saya penulisnya. Nah, Karena- saran saya mending Bapak pelajari dulu Pak Kejawen, karena saya ini orang yang suka belajar banyak tentang agama-agama. Jadi ketika agama saya ditanya, saya balik nanya soalnya. Kenapa? Saya mau yang bertanya tentang agama saya itu memahami agamanya dulu. Karena saya kan edukasi itu. Saya mau semua orang tuh pintar tentang agamanya. Nggak melulu nanya agama orang tapi tahu-tahu agamanya nggak ngerti. Jadi saya mau Bapak sebagai orang Kejawen, mari diskusi lintas agama sama saya berdua nih. Ayo bandingkan antara Kejawen dengan Islam. Ayo. Misalnya di Islam itu kami punya hukum-hukum tuh dari Al-Quran. Penulisnya siapa? Penulisnya saya bisa sebutkan dari zaman Rasulullah sampai nanti di Kemenak tuh misalnya, cetakan Kemenak misalnya. Nah, Bapak sebagai orang Kejawen, bagaimana Bapak menganggap Islam ini agama yang benar atau tidak? Kalau tidak benar kenapa? Kalau benar kenapa? Nah, Bapak kenapa jadi Kejawen? Nah, itu bagus kita diskusi lintas agama. Saya belum pernah nih diskusi sama orang Kejawen. Bapak bersedia jadi teman diskusi saya? Kita sama-sama sharing ilmu di sini. Ya, begini kalau saya, semua agama itu baik. Tapi yang benar itu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Semua agama Oh, baik nih. itu objektif. Pak, Iya. mohon maaf Pak. Kalau menurut Bapak baik semua agama, apakah agama Dewa Molok yang mengorbankan anak kecil untuk menyelamatkan mereka itu baik menurut Bapak? Konteks ajaran kemanusiaan agama dan Nah, udah deh, mending ini aja ya Pak ya, izin nih ya Pak ya. Bapak di sini makanya saya bilang naiklah ke Komnas saya ini sesuai dengan konteksnya, yaitu apa, diskusi lintas agama dengan orang-orang yang betul menginginkan ilmu tentang agama itu. Kalau mau membahas tentang usul fikih kami punya ulama usul fikih. Tapi di sini saya justru membandingkan hal-hal fundamental. Apa? Konsep kitab suci, konsep ketuhanan, konsep kenabian, konsep hukum-hukum, esensi-esensi. Ini tempat saya, inilah tempatnya. Di tempat inilah tempatnya. Nah, jadi kalau seandainya Bapak adalah orang Kejawen yang ingin tahu tentang Islam, saya mau Bapak lebih tahu fundamentalnya dulu. Daripada Bapak bicara tentang hukum-hukum penyembelihan, mending Bapak tanya ke saya tuh, konsep ketuhanan Islam seperti apa? Apakah sama dengan konsep Kejawen? Nah, jadi kita sama-sama edukasi. Oke, gini, Bu, teman-teman saya ini kan banyak yang masuk Islam. Gara-gara begini, teman-teman saya ini kan anaknya kan banyak yang Islam, yang perempuan-perempuan. Nah, ketika nikah di KUA itu kan mau tidak mau harus ini, kalau mau jadi apa, wali itu harus syahadat ya, syahadat atau apa itu. Terus? Nah, kalau dengan syahadat kemudian bisa menikahkan anaknya dan itu dianggap Islam, apakahnya dengan syahadat saja orang itu bisa dikatakan masuk Islam tanpa kemudian melakukan apa, sholat ya seperti muslim-muslim yang lainnya gitu loh. Ini nge-framing aja. Munafik itu namanya Pak. Itu. Hah? Itu munafik namanya. Oh, munafik. Tapi itu sudah Ya iyalah. bisa dikatakan masuk Islam nggak itu? Islam munafik namanya itu Pak. Islam yang menafikan apa yang dia katakan. Sama aja sama orang kafir itu. Tapi sudah bisa dikatakan Islam juga. Iya, Islam secara KTP Pak, tapi munafik secara esensi. Karena berbohong dengan dirinya sendiri. Dia mengatakan agamanya Islam, tapi dia tidak mengikuti ajaran Islam. Itu namanya munafik. Kedudukannya di hadapan Allah sama aja dengan orang kafir. Khalidina fiha abadan, dalam neraka jahanam. Gitu, sama aja. Itu bahkan lebih buruk daripada orang kafir. Orang kafir bahkan lebih baik mengakui bahwa dia kafir. Tapi orang munafik dia ngakunya Islam tapi dia munafik. Itu lebih buruk lagi. Berarti kalau saya itu tetap Kejawen, anak saya katakanlah perempuan mau nikah, nanti kalau dalam ajaran Islam itu yang nikahkan siapa kalau bukan orang tuanya?
Ya jangan nikahlah sama orang berbeda agama. Siapa bilang di Islam boleh menikah dengan orang berbeda agama? Mana ada Enggak. boleh di hukum Islam? Anak Siapa? anak Ya itu nggak saya. masalah, Pak. Pak, kalau masalah seperti itu Bapak selesaikan secara administrasi. Kalau Bapak tidak mau bersahadat, jangan nikahkan anak Bapak dengan orang Islam. Kalau Bapak kepengen anak Bapak menikahkan dengan orang Islam, anak Bapak Islam, ya kan? Ya udah kan ada wali hakim. Wali hakimnya ada, nggak mesti harus Bapak jadi wali kan? Oh, wali hakim. Nah kan itu saya baru tahu gitu loh. Saya kan juga pengen sedikit-sedikit tahu Islam gitu loh, Mbak. Pak, jangan di sini, Pak. Nih saya kasih ilustrasi sama Bapak. Bapak di sini ini, Bapak lihat ya. Ini tuh kayak ring tinju, Pak. Ring tinju itu tempat orang sedang main tinju-tinjuan. Nah, belajar cara bertinju, jangan masuk ke ring tinju. Latihan di tempat latihan tinju. Bapak lihat ada orang main bola tuh, main kaki main bola. Jangan di situ belajar main bola. Belajar main bola itu di tempat latihan. Di situ orang sedang main bola. Di sini tempat argumentasi, Pak, tempat debat atau tempat dialektika. Nah, kalau Bapak ingin belajar tentang Islam, ada ulama-ulama terdekat dari rumah Bapak. Silakan Bapak hubungi mereka, Bapak tanyakan mereka tentang Islam. Nah, itu baru belajar. Bukan orang yang ketika baik-baik depan penghujat mah Bunda cobek-cobek muncungnya. Bunda kalau udah ada penghujat muncungnya kayak mana anak Bunda? Bunda sobek-sobek muncungnya ya. Gitu. Gitu. Kenapa? Ya pantas, adil. Tapi kalau orang-orang seperti abang tadi yang betul-betul ingin belajar dan edukasi, ya udah kita hargai, kan begitu anak Bunda. Ya kita sapa anak Bunda dulu. Sebagai Bunda rohani yang baik, Bunda sapa anak Bunda. Halo, Christian, anak Bunda. Halo, Christian, anak Bunda. Bunda rohani di sini ingin menginjili. Halo, Christian. Halo. Ya, Muslim non Muslim, anak Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim. Ya, ada apa naik ke sini ya? Iya. Mangga naik kemari udah. Oh, tatakan. Oke, ambo turunkan. Jadi. Yo. Oke, udah. Anak Bunda, anak Bunda. Anak Bunda yang naik ke atas pastikan untuk bertanya ya. Karena Bunda nggak punya kemampuan yang lain selain menjelaskan tentang agama Bunda. Jangan suruh Bunda pargo ya, Bunda nggak bisa ya. Bunda kerjanya cuma menjawab aja sama diskusi ya, anak Bunda. Anak Bunda, anak Bunda. Anak Bunda, anak Bunda. Ada Bang Bejo pula nih. Kami sebagai netizen muslim hanya membalas komentar otaknya menjak. Silakan Abang Bagus, kan bertanggung jawab kepada kita masing-masing. Cuman saya hanya menghimbau, kalau ada saudara kita Kristen yang ya tahu-tahulah kita ya. Gitu aja sih Bang Bagus. Maaf ya, saya tidak mau mengintervensi netizen. Saya takut sama netizen. Kalian tahu, Putin aja takut sama netizen. Rusia aja takut sama netizen. Bahaya netizen kalau dilawan. Hah? Nggak ada yang berani melawan netizen. Ya. Mana abang ini? Belum naik dia. Habis ini Bunda mau sholat asar ya. Anak Bunda, anak Bunda. Bunda Gembala di sini akan menganjili. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Bejo. Sapa dulu Bang Bejo. Bang Bejo langsung kerja Bang Bejo. Siapa dulu yang naik tuh Bang Bejo? Nah, Udin siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini Mbak, tadi saya tuh sayang sama orang yang sopan santun itu, berdoa saja semoga dia dapat hidayah gitu. Amin. Saya merinding kesantunan ya Mbak. Iya. Kita Betul abangku. berdoa saja. Iya, sekian Mbak, makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nih Bang Faruk kita ini ada nggak di tempat ini? Bang Faruk kita nih. Bunda mau sholat nih. Bunda Rohani mau sholat nih. Mau sholat asar nih. Ada uni, ada uni, ada uni. Oh ada. Oke, closing dulu Bunda Rohani dulu ya. Bang Pudin.
Oke, baik. Lin, halo Lin, Lin. Halo Lin. Selamat siang Bu Umi. Selamat siang Kakak Lin. Kakak Lin muslim atau non muslim? Enggak, hanya mau bilang jujur, saya ini mau bikin pengakuan ini. Awalnya aduh ampun, dia minta maaf deh sebelumnya gede banget sama Uni gitu. Soalnya kan minta maaf ya, awal-awal saya tahu komalnya Uni itu nih selalu ngegas, minta maaf jangan marah dulu ya. Iya, Tapi nggak endingnya enak apa-apa. kok ini. Terus tidak mau mendengar gitu. Terus tapi masa iya sih seperti ini? Kayaknya enggak deh. Saya ikutin. Tapi semakin kesini mungkin karena udah keseringan berinteraksi kali ini ya. Banyak banget bisa dikatakan kalau misalnya ada 1000 derajat di 1000 itu mesti itu deh perubahannya. Jadi saya hanya support aja. Saya suka banget yang sekarang, yang stylean sekarang jangan dirubah lagi ya. Gini, Yang Kakak Lin ini non muslim ya? iya betul. Oke, mungkin saya harus respon ini sedikit. Kakak Lin sebenarnya saya sudah 6 tahun diskusi. Kakak Lin kalau lihat saya zaman dulu, itu Kakak Lin mungkin mencintai saya lagi, lebih mencintai saya. Gitu. Jadi begini Kakak Lin, kalau saya bilang manusia itu berprogres dan berproses. Iya. Kita kalau seandainya saya kasih ilustrasi begini Kakak Lin. Kakak Lin lihat siapa namanya Mike Tyson. Mike Tyson itu sangat brutal kalau dia ada di ring tinju. Tapi Iya. ketika dia di sasana latihan, dia mungkin akan ngajarin orang cara meninju yang baik. Dia akan mengajarkan orang ini di suasana latihan. Nah, di dalam sosial kehidupan, dia tidak akan nonjok-nonjokin orang. Nah, saya dari dulu, kami Islam itu Kakak Lin, kami diperintahkan untuk letakkan dirimu di tempatmu. Kalau kita misalkannya berada di dalam perang argumentasi, itu vibe-nya memang rusuh. Nah, bisa jadi Kakak Lin pas melihat saya itu pas ketika saya sedang debat lintas agama dalam keadaan ke-trigger dan sedang membalas begitu. Nah, makanya saya bilang tadi ada yang namanya aksi, ada yang namanya reaksi. Apakah yang saya lakukan itu adalah sebuah aksi atau reaksi? Tentu perlu ketenangan dalam menyikapi itu. Apakah saya sedang menjawab, apakah saya sedang menyerang? Nah, tapi saya, Kakak Lin, saya ini saya manusia. Kakak Lin itu manusia. Secara personal kita tidak punya urusan. Saya tidak pernah berkontribusi untuk kehidupan Kakak Lin. Saya tidak pernah kirim uang. Saya tidak pernah ngatur kehidupan Kakak Lin. Jadi sebenarnya secara personal saya tidak punya masalah dengan Kakak Lin. Hanya saja karena saya adalah pendiskusi lintas agama, memang wawasan saya, kajian saya itu antara agama Islam dan agama samawi lainnya, dan agama pagan dan agama-agama. Karena wawasan saya itu melulu tentang agama. Jadi ketika saya menyampaikan informasi yang bertentangan dengan keyakinan saudara saya yang Kristen selama ini yang mereka imani, membuat saudara-saudara Kristen saya yang lain itu mereka tidak cari tahu dulu apa saya benar atau tidak, tapi mereka ke-trigger, akhirnya menuduh saya menghujat. Contohnya terjadi kayak Dosma Sijabat lah, dia bilang saya menghujat dengan menyamakan doktrin Tritunggal dengan kelamin pria. Padahal itu video potongan. Apa dia tahu kalau saya sedang mengutip perkataan orang Kristen? Ternyata saya punya datanya. Saya sedang mengutip perkataan orang Kristen untuk mengajarkan kalian kalau diskusi sama saya nggak punya data nanti kayak gini. Masa menyamakan kelamin pria dengan Tritunggal? Nah, atau masa kalian percaya Tuhan itu mati, terkutuk? Itu kan namanya pertanyaan kritis. Cuman saya diharamkan untuk menyakiti orang kafir, dalam arti kafara ini bukan bodoh ya Kak. Kafara ini artinya menutup diri, yang mana dia tidak mengganggu stabilitas keamanan kita. Justru kata Rasul saya, andai saya berlaku zolim kepada orang yang tidak beragama Islam, dia terzolimi, Kakak Lin terzolimi sama saya, tersakiti sama saya, nanti ketika di yaumil hisab, orang yang berperkara dengan saya itu pertama kali Rasulullah. Berperkara sama saya, Rasulullah tuh tidak anggap saya sebagai umatnya, takutnya tuh. Percuma saya sholat, sholawat, percuma ibadah, Rasul saya belum tentu ngakui saya sebagai umatnya. Gimana saya mau hidup beragama kalau saya melanggar apa yang dilarang Rasul saya? Jadi saya harus tempatkan diri saya di tempatnya. Nah, Kakak Lin kalau lihat saya bertengkar itu makanya kadang saya lagi debat sama satu orang tuh kalau bisa jangan masuk yang lain. Karena kalau masuk yang lain ibarat kata saya lagi bertinju di ring tinju, oh ada orang masuk untuk bantuin, ketonjok dia.
Kan gitu. Makanya saya sekarang ini lebih senang itu ditanya aja. Kalau teman-teman Kristen itu memang belum pernah belajar secara akademik dan otodidak sistematik, walaupun otodidak harus sistematik ya. Belajar komprehensif itu kan meluas tuh. Belajar sistematik itu kan teratur, terukur tuh. Tapi kalau tidak pernah belajar secara seperti itu, walaupun tidak di akademik, jangan dulu debat dengan saya. Karena saya khawatirnya ketika saya berdebat, saya kasih data lagi, blunder 5-10 kali blunder, akhirnya diolok-olok sama saudara-saudara saya Islam nanti. Dikatain, wah bodoh kali. Akhirnya apa? Egosentris terganggu. Paham ya? Manusia ini ada rasa ego ya. Iya, jadi gini Kak, kemarin itu jadi ada sekalian pengakuan juga. Jadi awalnya saya akhirnya pengen merhatiin Uni itu. Saya bukan curhat sih, bilang ke salah satu pendeta gitu. Kebetulan buka komen juga, bilang, Bapak tolong deh itu diskusi sama si Uni Riva. Saya tidak tahu sih kok nomor akunnya apa, pokoknya cari aja di TikTok gitu kan. Oh ya pernah Bu, itu saya udah pernah sama beliau gini positif, vibe positif banget. Tapi begitu baca komen di bawah dibilang begini, Bapak nggak usah dirokan itu apa Kristen, Islam ngaku Kristen. Kok begini? Perasaan saya nggak ada nyinggung mengadu domba. Saya bilang, tolong deh sekali-sekali debat sama Uni itu kok sepertinya beliau banyak banget mengerti gitu loh, dan kayaknya kok nggak pernah mau mengalah. Kan tidak ada ya unsur adu dombanya ya? Ada nggak kira-kira? Ya Kakak Lin kan minta tolong, intinya gini, Kakak Lin minta tolong supaya Bapak Pendeta diskusi sama saya. Kakak Lin diserang sama orang Kristen sendiri kan? Iya. Nah itu dia namanya Kak, kita di ruang lingkup sosial media ini orang itu terburu-buru menghakimi. Sama tadi saya bilang sama saudara saya yang di bawah, kalau kita ini terburu-buru menghakimi, ini sama kayak kita kehilangan dompet lalu kita teriaki orang lain maling. Orang itu udah babak belur dihakimi, baru nanti kita cari bukti dia mencuri atau tidak. Ini yang nggak boleh. Maka saya belajar dalam agama saya itu, pertama dalam azas hukum saja lah, nggak usah bawa agama. Kalau menuduh itu harus ada bukti. Dia bilang Kakak adalah orang Islam yang menyamar, padahal Kakak cuman ngajak Bapak Pendeta berdiskusi sama saya. Kenapa? Egosentris Kak. Egonya orang Kristen itu seolah-olah Kakak mau mengatakan bahwa ayo Pak, hanya Bapak Pendeta yang bisa debat sama Uni. Jadi dalam pikiran mereka Kakak itu mengakui bahwa saya itu mengerti gitu. Jadi itu menyakiti mereka. Karena mereka menganggap saya ini penghujat. Iya, itu sebenarnya yang terjadi. Katanya sama kayak tadi saudara saya di bawah. Nah iya, akan diserang personal. Nah saudara saya yang di bawah tadi tuh, tadi abang tadi kan baik tuh, sopan sama saya. Nah tiba-tiba teman-teman saya di bawah bilang oten gini. Nah saya tanya, yang dibilang oten itu siapa? Ada nggak yang dari tadi menghujat di sini? Kan nggak ada. Kalau ada typingan di bawah, balas typingannya. Jadi gini nih, kalau mau membalas typingan orang yang menghujat, tag dia, jadi tidak terjadi kesalahpahaman. Karena kita tahu nih, bahasan agama ini sangat sensitif. Setiap orang merasa itu punya dia. Maka supaya tidak terjadi kesalahpahaman, kita tuju kepada siapa kita bicara. Misalnya mau menjawab ini, jawab itu, typing itu, klik itu. Tapi kalau bilang oten goblok, oten ini, ya berarti kan orang Kristen, artinya berarti seluruhnya. Artinya nanti orang yang baik kayak Kakak ini terganggu. Loh saya salah apa? Saya di sini kan nggak nyerang, kok saya dikatain bodoh. Sudah jalannya Uni. Akhirnya kan saya gitu. Oke, akhirnya kan kalau enggak kan saya nggak masuk ke komalnya Uni. Saya semakin benci. Ya. Sebenarnya Nah jadi itu Kakak. Ya siap Kakak, lanjut. Apa namanya? Saya itu terlahir dari keluarga dua agama. Terus tapi saya kan sama ikut papa. Tapi mama saya tidak pernah melarang sama sekali. Begitu almarhum itu begitu ikhlasnya semuanya. Terus saya puji Tuhan ada rezeki, mama saya pergikan umroh, haji, semua sudah. Terus nggak tahu mungkin dia merasa semakin tua, hanya bilang gini, Mama siapa yang doain ya nak, gitu, ke-trigger gitu. Akhirnya saya tidak tahu keputusan saya betul apa tidak. Akhirnya kita pergi ke Tanah Suci bersama-sama. Saya putuskan ke sana. Tapi mohon maaf sekali, saya pulang dari sana semakin yakin dengan keyakinan saya. Itu kan pilihan ya Uni ya, orang-orang tidak boleh ya. Iya betul. Tapi puji Tuhan Mama bisa menerima dengan ikhlas gitu. Karena banyak hal yang sebenarnya mungkin saya hanya salah ini Uni, bisa guru. Saya nggak bilang Ustadz ya. Kalau Ustadz
kayaknya nggak cocok deh dikatakan salah guru gitu loh. Jadi ya begitulah. Tapi memang sudah jalannya Kakak, gini. komunikasi saya. Supaya Kakak Lin sedikit mungkin saya tidak mengarahkan, saya tidak mau saya bukan orang yang menunjukkan dulu nih, tapi saya mau berbagi nih. Jadi gini Kakak Lin, kita ini semuanya beragama dari nenek moyang kita, dari orang tua kita. Itu fix, kecuali memang yang beragama kayak Bang Faruk nih. Ya, dia berpindah keyakinan karena dia pencarian. Nah, tapi kalau kita yang dari kecil, artinya kita dapat dari orang tua kita. Pertanyaannya adalah, sudah sejauh mana kita menguji apa yang diberitahukan oleh orang tua kita, kan begitu ya? Iya. Sejauh mana kita sudah menguji keyakinan kita. Nah, kalau kita tidak memiliki keberanian menguji karena kita sudah nyaman dengan agama itu, jangan diuji. Jangan diuji. Tetap saja di agama itu, silakan. Berdirilah teguh di agama itu, jangan pedulikan orang lain. Iya, ini. Nah, masalahnya muncul ketika orang lain teruji dan terbukti, akhirnya kita terganggu. Maka pertanyaannya, kenapa kita terganggu kalau kita sudah yakin dengan agama itu? Nah, kan begitu. Makanya saya bilang teman-teman yang Kristen, yang dan Muslim dan non Muslim, ini Komal pilihan. Diskusi lintas agama ini kan pilihan. Sama, kakak kalau seandainya nggak berminat nonton boxing, kakak mau nonton? Iya, tidak toh, tidak buat Tidak, ya sudah, sama, itu selera. Kalau saya tidak suka nonton bola, saya nggak usah nonton bola. Saya nggak suka nonton bola, tapi nonton bola terus mengkritisi orang yang nonton bola, ngapain kalian nonton bola? Ini gini-gini. Saya nggak suka, kan lucu. Nah, makanya Komal diskusi lintas agama itu pilihan. Yang mau silakan masuk, yang tidak tinggalkan. Nah, saya sendiri adalah orang yang berusaha sekolah, kuliah saya itu Kak Lin. Saya kuliah bukan ingin jadi dosen atau ingin jadi apa-apa loh. Karena kalau untuk kehidupan secara ini saya udah nggak peduli lagi tentang jabatan dan segala macam. Saya kuliah itu untuk saudara-saudara non Muslim Kak Lin. Untuk meluruskan mereka yang salah memahami Islam, untuk menjawab mereka ketika bertanya Islam, dan untuk mengcompare apa yang mereka pahami tentang Islam dengan agama mereka. Kalau saya ambil komunikasi penyiaran Islam, itu ada mata kuliah namanya Kristologi. Nah, secara autodidak saya boleh mengkaji agama orang lain membandingkan dengan agama saya sebagai uji atau kritik terhadap agama lain dalam ranah akademik. Jadi saya kuliah itu justru mendedikasikannya untuk teman-teman non Muslim. Makanya ketika saya belajar di kampus, belajar autodidak, baca jurnal, baca buku, itu saya hadir ke ruang publik di sini bawa materi-materi segar yang mana kita diskusikan bareng. Jadi kalau tidak mau jangan. Kan saya bilang, kalian yang awam jangan ajak saya debat. Karena nanti ketika kalian ngomong saya tampol, malu, tampol lagi, tambah malu, tampol lagi, akhirnya apa? Sakit hati, keluar hujatan. Semakin suka sama Uni. Ya udah Uni sholat dulu. Terima kasih. Siap, saya sholat dulu ya. Ini berkat Siap, Tuhan siap. juga kita bisa bicara setidaknya. Ya, Siap. walaupun satu orang sudah mulai sadar, tapi tetap kita berkeyakinan kita masing-masing. Ya. Sehat selalu Uni ya. Terus Sama-sama kalian, Bang Faruk, ambil alih Bang Faruk, saya mau sholat. biar flu-nya cepat sembuh. Kasihan. Iya. Jangan Ini tidur saya malam. ada ini Kak, ada namanya apa namanya polip, ada daging kayak agak Jangan membesar tidur dia. malam. Ya. Jangan dimasukkan hati orang-orang bicara, sudah kasih tinggal mereka sudah. Sudah terbiasa, sudah terlatih Oke, Uni ya. begitu. Sehat-sehat selalu Siap ya. kalian, terima Tuhan kasih berkati. kakakku. Ya. Ya sama-sama. Bang Faruk ambil alih, aku mau sholat asar. Silakan Bang Faruk. Ada kegiatan kayaknya Bang Faruk juga. Gak apa-apa, lanjut aja dulu sholat. Ya. Parutnya lagi menghayal tuh, parutnya. Ada di sini Dinda. Jadi sepakat ya sama yang dikatakan ini ya. Kalau Parut kita Agilnya udah ngomong itu. dengar dulu Dinda, bentar Dinda. Ya, kalau kita berdiskusi itu jangan menghujat. Jadilah kalian pendiskusi dan pendebat seperti Babang Faruk ini gitu. Anjing kau. Kan? Hujangin am. Botak. Kau aja menghujat botak. Gimana? Batak sesat kau. Uni gimana? Bang, Udah Batak apa yang Bang, nggak udah sesat kayak mana, Bang? dimaki-maki aku. Kena. Kenapa Kak? Bang Edi Batak yang nggak sesat itu kayak mana, Bang? Kayak mana Batak yang nggak sesat itu? Makanya aku Belum bilang tahu teman-teman ya, dari semua apologet Islam, kuasa aku Botak. korban teman-teman.
Aku aja terus dimaki-maki. Kau nanti jangan gitu kok Edis, nanti ku telepon mamamu, marah kau nanti. Botak, jangan ada sampai ke orang standarnya tua, botak. orang Batak yang nggak sesat tuh kayak mana bang? Belum pernah tahu pula aku ada standarnya itu. Kayak mana bang? Coba. Ini kayak si botak itulah. Ini Yang nggak sesat kayak mana? Ada standarnya. hah? Ada standar orang Batak yang nggak sesat, tahu bang? Kayak mana? Enggak sesat. Ah, yang kayak mana orang Batak yang nggak sesat itu kayak mana standarnya? Enggak, aku yang bilangnya sesat, bukan yang enggak sesat. Si botak ini Ya, jalur yang sesat nggak nih. sesatnya kayak mana supaya kami tahu kalau kami tuh Bang Faruk ini Enggak gini sesat loh. atau enggak gitu. Gini loh, betul, Dinda, si botak. Dinda, Kayak mukanya kayak anjing. Jadi gini Dinda ya. Dari Dinda, cara abang cara bukamu itu udah gini Dinda. Abangnya pilih botak supaya jangan kalian bilang Dinda anjing. menghujat. Apa kau jadi Dinda kau anjing? Nanti kalau aku gondrong kalian bilang menghujat. Ya kan? Makanya aku milih botak. Mula anjing. Aku kok hujat lagi aku. Cuma Emang kayak tai mukamu. Kayak tai. jadi kau mau apa ini? Mau diskusi kita? Jumpa kita berantem yuk. Ah, besar mulut kau. Bertumbuk kita bertumbuk. Mau Kalau kau? laki-laki itu nggak kayak gitu, mau bertumbuk nggak kayak gitu. Bertumbuk kau. Ayo, main tumbuk kita yuk. Betul. Di mana? Nanti aku telepon mamamu dulu ya. Hah? Mau aku telepon nanti mamamu ya. Kau yang berak celana di samping rumahku kan? Hah? Pengecut Telepon mamamu. kau. Pengecut Takut kau kan? kau. Pengecut kau. Masih beres Iya kan? mana ya kau di mana-mana gitu. Iya, aku Dia berak. berak celana samping rumahku ini. Iya. Mukamu kuberakan kan gitu. Kuberakan kayak tai mukamu. Standar dia orang Batak kayak gitu berarti bang. Udah turun lah kau. Jorok ya. Ah, Tai kau. Kayak gitu Makanya standar saya orang bilang, Batak nggak teman-teman, sesat coba. banyak maksud dia ya. makanya berkali-kali saya bilang teman-teman, saya nggak muji diri ya. Apologet Islam yang jadi korban itu selalu aku loh. Insya Allah ya, aku itu nggak pernah menghujat loh. Tapi setiap aku berkata dibilang menghujat gitu loh. Dan aku hampir nggak pernah nyerang pribadi kalau nggak aku diserang duluan gitu loh. Ya kan? Tapi kalau mereka datang kemari aku aja terus dihujat. Ya kan? Makanya aku bilang, udah nengok aku kayak gini dibikinkan oten-oten itu, masih mau kalian lagi jadi apologet? Mau kalian jadi apologet? Ya? Masih mau kalian jadi apologet? Habis kita dibikin orang ini, Bang. Habis, Bang. Di satu sisi mereka mengatakan mereka ajaran kasih. Tapi ya wallahi, selama aku di dunia TikTok ini, aku belum temukan satu pun oknum Kristen yang mengamalkan ajaran kasih. Nggak ada. Nggak ada. Dia memaki aku, tengok. Dia memaki aku, mengumpat aku. Ada ku balas, nggak mau ku balas. Karena apa? Aku memahami teman-teman. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sakit. Kenapa sakit? Dia memelihara kebencian dalam dirinya. Dan Allah telah menyatakan itu dalam Al-Quran. Sesungguhnya dalam hati mereka sungguh besar kebenciannya terhadapmu. Mereka itu orang kafir. Dan telah dia nyatakan melalui lisannya. Gak perlu. Makanya aku bilang berkali-kali, aku ngadapin orang kayak gitu, saya anggap itu adalah orang-orang yang ODGJ. Orang gila. Kalian dimaki orang gila marah kalian? Kan enggak kan? Dimaki orang gila kalian, sakit hati kalian? Kan enggak kan? Kalau kalian dimaki, ya dicaci sama orang gila, kalian sakit hati, berarti kalian lebih gila daripada orang gila. Gitu loh. Makanya Bang Faruk nggak tersinggung, tapi kalau udah menghujat, sedikit saja aku dengar dia menghujat agamaku, aku buang. Gitu. Tapi kalau aku yang dimaki-maki dia, dihujat dia nggak masalah. Insya Allah aku masih bertahan gitu loh. Dan insya Allah sedikit pun ya, aku tidak akan tersinggung karena saya yakin ya cacian dan makian dia itu tidak menggoreskan tubuhku sedikit pun. Ya. Tapi kalau tubuh kita yuk begini aku di media sosial kayak gini aku nggak pandai Bang.
Nggak pandai aku gitu loh. Laki-laki itu sudah tahu jalannya. Bagaimana caranya ketika dia menunjukkan kelaki-lakiannya. Nggak kayak gitu. Betumbuk kita ya, betumbuk. Kalau aku tanggapi lah gitu. Betumbuk kita ya, betumbuk. Ayo. Ya ayo di mana? Sekolah di mana? Di mana? Ayo. Di mana? Habis energi belum jadi betumbuk. Belum jadi betumbuk, habis energinya. Kaulah di mana? Kaulah di mana? Kaulah di mana? Habis energinya. Kalau memang laki-laki, dia DM aku. Minta nomor WA. Ketemu di mana? Pang, gitulah. Iya kan, baru keren. Oke, kita sapa dulu yang baru bergabung. Iya kan? Baru tadi apa? Seju omongan Udi Rifa kan sama Oten yang satu. Masuk kena aku coba lah, Mas. Jair dong. Baru aku ngomong, diam aku dari tadi, Bang. Oke, Subowo, selamat bergabung. Subowo. Assalamualaikum Bang Faruk. Silakan Bang, ada yang mau sampaikan Bang. Saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya semoga dan mendoakan Abang Faruk, Gurunda Faruk ini, Uni Rifa dan Ustadz Bejo supaya senantiasa diberi kesabaran dalam menghadapi hujatan-hujatan Abang Faruk. Amin. Izinkan saya Alfa belajar bersama teman-teman apologet Islam lainnya, Uni Rifa, Bang Faruk, Ustadz Bejo, dan minta dukungannya sedikit supaya akun ini di follow supaya biar bisa cepat on cam gitu. Terima kasih. Iya, insya Allah next dulu Bang ya. Kalau mau follow di akun ini, izin Bang, kita harus mengenal dulu satu sama yang lainnya. Saya tunggu kenal dulu Abang, siapa Abang gitu loh. Tapi kalau aku udah kenal, aku akan promosikan. Tapi kalau belum mengenal, ya lebih dalam lagi tentang Abang, Bang Faruk belum berani ngajak teman-teman untuk follow Abang, ya. Kita kan sekali pertemuan, 2 kali pertemuan, baru aku udah kenal Abang, baru kita minta teman-teman untuk follow. Ya Bang, sejauh ini ya. Baik, terima kasih Bang Faruk. Mohon izin dan bimbingannya Bang Faruk. Ya, cai dongeng. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongengnya cair. Sabar dulu kok adik. Adik ada semangat sabar dulu. Dongengnya cair. Girin dulu kita sapa adik ya. Girin, sama bergabung Girin. Dongengnya cair. Halo Girin. Oke. Eda Azman, Islam Kristen, Binda, Edasman, Islam Kristen. Ya, orang apa rekaman ini? Ulang-ulang aja ngomongnya apa? Edasman, Islam Kristen, Binda. Aduh, iya kenapa ini bilang mau bagus ini? Edasman ini kaset apa orang ini? Diajak ngobrol ini, nggak nyaut. Islam Kristen. Bukan orang ini Bang. Ya. Hah? Ngobrol. Tidak dibawa dulu Dinda ya. Bukan manusia kayaknya. Tenangkan dulu dirimu ya. Ya Sadai. Gak minum tua kau siang ini kan? Sadai. Selamat siang. Siang. Gak minum tua kau kan? Ini mau bumi baru. Gak mabuk kau kan? Jangan asal mabuk aja kau naik. Ini nggak mabuk. Baru kena mau bumi. Wih, diskusi lah. Jangan mabuk aja. Oke ya. Baru apa yang kau bahas tadi kau minta naik? Kau tadi minta naik? Dari kemarin saya sudah diskusi sama si Faruk ini, belum ketemu aku jawabannya kemarin tuh. Apa itu jawabannya Faruk? Kau tanya apa? Nah, aku tanya kan gini, kan di Al-Quran abang si kami, siapa itu? Itu yang kutung-kutung dari Faruk ini enggak dijawab pula sampai sekarang. Makanya itu udah dijawab kemarin. Aku ada kok kemarin itu udah dijawab. Kau nggak dengar apa? Mungkin ya kan kau karena mabuk kemarin.
Bukannya Makanya aku mabuk. bilang jangan mabuk kalau lagi naik. Jadi kalau orang jawab, kau ngerti. Bentar dulu, Ya Bang kan Ujo, kita Bang Ujo. diskusi. Nah, Bentar saya dulu. mau daru Bang Faruk ini. Kayak gini lah kalian bilang kan, sabar. Ngadapi Oten sabar. Ini menghujat dia, coba lah. Dia nisbatkan di depan kata si kami. Kata si itu untuk makhluk. Sementara kami itu keagungannya Allah. Cobalah si kami. Kalau kita bilang si Yesus, cobalah. Enak, mau kalian diskusi sama orang kayak gini, sabarlah kalian hadapin kalian. Belum lagi mau diskusi. Udah Bang Faruk saya bertanya Bang Faruk. Aduh, lei Faruk. Saya bertanya loh, siapa itu kan gitu. Oke, sekarang saya tanya. Ya. Quran kami itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Hah? Bahasa Indonesia kan kami. Quran kami ya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Kan mana saya tahu Bang Faruk kan itu kitabmu. Masa kau tanya saya? Udah terbukti Dinda ya, nggak bisa lagi kita teruskan diskusinya. Tahu aja nggak tahu apa-apa gitu loh. Apalagi gimana pula aku mau menjelaskan ke tahu, dengar. Aku jelaskan singkat ke kamu ya. Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh Jibril itu dalam bentuk bahasa Arab. Sementara kami itu bahasa Indonesia. Jadi kata kami itu bukan Quran, tapi terjemahan. Terjemahan Quran itu bukan Quran, tapi ya bahagian dari Quran yang diterjemahkan. Quran kami tidak ada kata kami, yang ada kata nahnu. Nahnu di situ mengarah kepada keagungannya Allah, bukan kepada jumlah. Tapi kalau kau mau tetap mengkaji kata kami, aku tidak akan nanggapin kamu. Karena pengetahuanmu hanya sebatas terjemahan saja. Udah datang siapa? Ya, begitu kok Faruk tanya. Kan saya bertanya, kan saya butuh jawaban. Kan gitu. Jawaban itu tadi dijawab. Kemarin juga sudah dijawab. Masalahnya apakah kau paham dengan jawabannya? Karena ilmu tadi kata Bang Port memang nggak sampai. Justru saya tidak paham. Al-Quran itu bahasa apa aja kau nggak tahu. Ya, Tadi sudah justru saya tidak diberitahukan. paham, Al-Quran kan itu gitu. dalam bahasa Arab. Kau nggak mau dengarkan. Bahasa Arab tidak menggunakan kata kami. Kata kami itu bahasa Indonesia. Yang ada dalam Quran itu nggak ada kata kami. Yang ada nahnu. Nahnu di situ maknanya bukan berarti kami. Bukan hanya kami saja gitu. Kami ini hanya terjemahan. Bagaimana caranya kita orang Indonesia bisa memahami maksudnya. Cara mudah untuk mengajarkan secara dasar, secara awam. Kalau mau tahu tentang apa yang ada disampaikan Al-Quran itu, belajar bahasa Arabnya supaya paham. Nggak menyatakan tentang kami. Oh, itu menyatakan tentang beberapa orang yang banyak. Di situ kami artinya adalah kemuliaan Allah, kekuasaannya. Oke, nah justru itu yang saya tanyakan di Alkitab kami pun kan di kejadian 1:26 kan gitu. Bahasanya kata, nah kita marilah kita, kan gitu. Kita kan, Kita di itu situ kan siapa? Kan gitu. Jelas di sana. Maksudnya bahasanya itu juga Jadi, kekuasaan Bapak yang Maha Besar. ngerti kau makna kita di situ dalam Bible-mu? Kita itu bahasa Ibrani loh di situ. Bukan bahasa Iya, Indonesia. kalau kita Bukan bahasa Ibraninya, ya, Apa nah, maknanya di situ? merujuk ke Elohim juga, ya. Berapa banyak? Berapa banyak? Nah, Berapa banyak? bahwasannya dikatakan di sana, kan gitu jelas di sana. Berapa Siapa itu banyak? Elohim? Kan gitu. Bapa, Firman dan Roh Kudus kan satu itu. Bahwasanya kan jelas. Berapa banyak jadinya kata kita di situ? Marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan. Oke, kan kalau kita berat di persatuan. Hah? Ya, kita namanya Itu coba kau persatuan. jelaskan. Seperti tadi saya jelaskan bahwasannya kata nahnu dalam bahasa Al-Quran, Ya, itu Ya. dalam bahasa Arabnya menyatakan tentang kemuliaan kekuasaan Allah. Karena dia bukan menyatakan tentang jumlah komunitas beberapa orang, tapi itu adalah kekuasaan. oke. Ya, Maknanya. saya Nah, bagaimana dengan kata kita yang tadi kau kan sebutkan tentang kan penciptaan kita itu manusia? kesatuan. Coba Artinya, bahasanya apa di situ? Tahu nggak kau bahasanya apa? artinya kita itu Kata kesatuan. aslinya apa? Kata aslinya apa kau tahu di situ?
Hah? Kata aslinya apa di situ? Bukan bahasa Indonesia di situ. Ya, Itu kan Elohim. perjanjian lama, bukan bahasa Indonesia. Hah? Elohim. Apa kitanya di situ? Ada Bukan bahasa Elohim di Inggrisnya. situ. Ini nih, ada nggak bahasa Inggris dari sana? Nah, kan gitu. Bible perjanjian lama itu bukan bahasa Inggris. Ini kan. Bukan bahasa Inggris perjanjian lama, itu bahasa Ibrani. Pakai bahasa Ibrani dia, El Shaddai. Hah? Pakai bahasa Ibrani bukan Inggris. Bahasa Ibraninya apa katanya? Kata-kata bahasa Ibraninya apa? Kita. Kan sudah aku bilang bahasa Ibraninya itu Elohim. Kan gitu. Elohim itu artinya dia kan. Siapa itu Elohim itu? Gak aku Bapak. baca berarti ya Bible. Firman dan Roh Kudus kan itu satu. Berarti kok nggak tahu di Biblemu itu bahasa aslinya, bahasa Ibraninya kata kita itu menggunakan kata apa? Bukan Elohim di situ. Dikatakan kata kita itu kesatuan. Kalau kami itu merujuk banyak, satu lebih dari satu. Kalau kata kami, kalau kita berarti kesatuan. Gitu. Cara memahaminya. Berarti di sana. Coba kau buktikan kalau dalam bahasa Ibrani yang dituliskan dalam marilah kita menciptakan manusia itu adalah menyatakan banyak. Apa kata aslinya, maknanya apa saja, kaitan dengan kata-kata berikutnya apa, sehingga bisa dikatakan itu adalah satu. Adalah ruah Elohim dari Bapa, Roh dan Firman. Dengar dulu ini. Bahasa Ibraninya, dengar dulu. Ruah Elohim and Holy Spirit. Itu bahasa Inggris yang kau baca. Bahasa Ibrani. Alamak. Itu bahasa Inggris yang kau bawa. Bahasa Ibraninya mana? Ruah Elohim artinya roh Elohim itu firman-Nya. Dan firman-Nya. Yang ditanya apa tadi? Katanya apa? Marilah kita menciptakan manusia. Artinya kan anak gini. Ruah Elohim itu bahasa Ibrani. Dengar. Bapak punya roh ya. Rohnya itu diajak untuk menciptakan. Ya. Kan itu satu. Bapak dan rohnya adalah satu. Gitu ya. Yang ngajak siapa? Iya, sang sumber. Siapa? Iya, sang sumber. Ya, sang sumber itu siapa? Iya, Hote Pape. Oke, yaitu Pape Tuhan bukan? Sang sumber sesembahan. Iya, Tuhan bukan. Alamak, Paruk. Di mananya kau titik terang Bang Paruk? Yaitu Fave itu, sesembahan itu Tuhan bukan. Alamak, ini aneh Maruk. Di mana-mana pun sesembahan Bang Paruk, itu namanya sudah Tuhan. Ngapain Tuhan, lagi ditanya? Oke. Roh yang diajak oleh yaitu Fave Tuhan sesembahan itu tadi, Tuhan bukan. Roh yang diajak itu Tuhan bukan. Kan bagian dari diri sendiri juga, kan rohnya. Aduh, alamak. Loh, rohnya. Tapi rohnya kayak mana ngajak? Gimana kau maksudnya? Itulah itu pertanyaan bagus. Biar keterangkan Bang Paruk ya. Gini, bentar, dapat poinnya. Itulah yang namanya firman. Gini, biar dapat poinnya. Bang Paruk ya. Dalam Kejadian 1 nomor 26 kan dikatakan, marilah kita ciptakan manusia. Oke. Di situ kan tertulis kata kita. Kita di sini mengarah kepada jumlah atau eksistensi. Eksistensi Bang Paruk. Eksistensi. Paruk. Ya. Kita di situ siapa? Kita itu namanya Bapa, Firman dan Roh Kudus. Kalau ada kata dan, berarti lebih dari satu, Dinda. Iya kan? Ini. Belajar bahasa Indonesia. Ini ya. Kalimat yang disambung dengan kata biar dapat ini. Biar dengar dulu ini. Rohmu, apakah bagian dari badanmu? Apa? Rohmu, apakah bagian dari badanmu? Mau kau samakan aku sama Tuhanmu? Masa kau samakan aku sama Tuhanmu? Ada hari ini. Masa aku yang mau kau bikin analogi untuk menjelaskan Tuhan? Karena Bang Paruk, karena Tuhan Paruk segambar dan serupa. Manusia segambar dan serupa dengan dia. Gitu. Di situ kan tertulis kata kita. Kita di sini mengarah kepada eksistensi bukan jumlah. Jika mengarah kepada eksistensi kata kita itu siapa? Loh, kan sudah aku bilang Bapa, Firman, Roh Kudus. Oke, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Oke.
Oke, sekarang coba sebutkan di dalam kitab Taurat ya eksistensi dari Roh Kudus. Di mana Roh Kudus ketika itu? Oke. Nah, sudah aku bilang ya. dari Bang Faruk ini. Ya, Genesis tunjukkan 1 eksistensi ayat Roh Kudus 2 dalam Bang Faruk. perjanjian lama. Iya, dengar dulu. Ayo, dalam Genesis 1 ayat 2 Bang Faruk. Ah, ruah Elohim. Elohim ruah. Ruah Elohim. Iya, di mana tertulisnya? Alamak, ini. Sudah aku bilang tadi Bang Faruk. Habis biar saya bacakan ya. Genesis 1 ayat 2 ya. Ah. Tunggu, saya bacakan itu. Di mana datanya? Biar abangnya buka di sini cepat. Di mana datanya? Oke, buka di dalam Kejadian 1 ayat 2. Ayo buka. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap Ya, betul. gulita menutupi samudra raya. Betul. Dan roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan Iya, air. isi itu Bang Faruk. Apa? Sampai kan ruah Elohim melayang-layang. Kan di situ. Bahwasanya Bapak sang sumber itu punya roh. Itu yang namanya firman dan Roh Kudus. Iya, ketika roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air, Bapaknya di mana? Roh Kudusnya di mana? Loh, kan dikatakan di sini Kak, bahwa Bapak itu punya rohnya yang disuruh melihat bahwa ciptaannya sudah baik. Oh, pada saat itu ya tubuhnya Bapak, ya roh keluar dari tubuhnya Bapak gitu. Betul. Berarti Bapak pada saat itu bangkai. Pernah jadi bangkai. Makanya Bang Faruk. Ini. Kalau namanya Maha Kuasa Bang. Bang Faruk, lihat dulu. Jadi bangkai namanya Maha Kuasa Bang Faruk. Nah, lihat dulu Bang Faruk. Namanya Maha Kuasa oleh Faruk bisa sih segala-galanya bisa. Itu enggak Maha Kuasa. Enggak aja kau. Gini Namanya Dinda, kalau kau memahami konsep Maha Kuasa dengan Dinda. Yang Maha Kuasa itu ketika dia menyatakan kehendaknya, dia tidak butuh apa-apa dan dia tidak butuh siapapun. Bahkan berarti ini memang betul kata dia tidak butuh siapapun. Tahu nggak ada isinya kau. Dari tadi nggak ada isinya kau. Ketika sang sumber kau katakan harus mengeluarkan roh dari dirinya untuk menciptakan manusia, berarti dia membutuhkan sesuatu, perlu berbuat sesuatu. Apa yang dia perbuat itu mengeluarkan roh dari dirinya, berarti dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Gimana kau bikin dulu? Belum lagi ketika ditanya datanya samamu, makanya aku bilang kalian Kristen jangan tersinggung. Kalian masuk tetap Kristen karena kalian menipu. Hari. Aku tanya sama di mana datanya? Bapak mengeluarkan roh dari tubuhnya, di mana datanya? Oke, Kejadian 6 ayat 3. Lihat di situ. Bapak mengeluarkan roh dari tubuhnya ya. Betul. Kejadian 6 nomor 3. Kejadian 6 nomor 3. Kita baca. Nah. Rohku, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Selamat datang di kebenaran. Manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Data apa kok kasih ini? Selamat datang di kebenaran. Data apa kok kasih ini? Yang ku katakan, di mana datanya? Bapak mengatakan rohnya dikeluarkannya dari tubuhnya. Kan itu aduh, di mana sih pikiranmu? Aduh, makanya deh Faruk. Kalau membaca itu harus tahu artinya. Ya, Faruk. Nah ini. Kalau sang sumber berfirman rohku berarti kepemilikan dia, bukan itu manusia. Gini Dinda, kau jangan lebar. Ketika kau sampaikan tadi Kejadian 1 nomor 2, di situ roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Kan ku tanya, bapaknya di mana? Sang sumber itu? Di mana? Oke, itu pertanyaan bagus Bang Leparuk. Tadi itu yang kutanyakan sama itu kau. apa? Beres dikira
Kerajaan Tuhan Elohim. melayang-layang di atas permukaan air, rohnya melayang-layang di atas permukaan air, Bapak Oke. di mana? Di kerajaannya. Di kerajaannya. Betul. Oke, berarti rohnya meninggalkan tubuhnya. Betul. Nah, berarti pada saat itu Bapak dalam posisi bangkai. Loh. Nah, Ketika iya makanya nggak nyambung otak membahas itu. Ketika Ya. roh meninggalkan jasad, bukankah jasad itu disebut bangkai? Kalau dikatakan Tuhan Bang Faruk, tidak ada yang mustahil bagi dia. Oke, jika memang itu kehendak Tuhan, di mana tertulis rohnya Bapa, rohnya Yetopape pergi meninggalkan Yetopape atau lepas keluar dari Yetopape, di mana datanya? Oke, Kejadian 6 ayat 3. Gak nyambung itu. Ngarang. Makanya dengar ini Ani. Kalau dikatakan dengar, Tuhan berfirman, kalau namanya berfirman Bang Faruk, dia yang ngomong kepemilikannya sendiri. Bukan jadi manusia yang berfirman, bukan. Dengar dulu, Dia dengar, yang berfirman. Dengar dulu, kita kaji ya. Kitab Kejadian ini adalah kitab ya yang disampaikan kepada Musa, kepada Bani Israel, betul? Betul. Oke, Bani Israel mendengarkan ini dari lisannya Musa, betul? Betul. Bukan dari sama aduh ini. Tuhan Dan yang bersama-sama membacakan dengan Musa Faruk. Yang membacakan Taurat ini siapa? Tuh 40 hari Tuhan bersama-sama dengan Musa di Iya, Gunung setelah itu Sinai. kan Musa menyampaikan kan kepada umatnya kan. Bukan hanya menyampaikan, tetapi Tuhan bersama-sama dengan Musa di Gunung Sinai 40 hari 40 malam. Setelah turun kita bahas ke Gunung Sinai, disampaikanlah Taurat ini. Makanya kau nggak pernah baca Bible kau. Nah ini ya, Ulangan 4 namanya nomor 5 kitab 44 Musa datanya. Faruk, biar paham Ulangan kau ya. 4 nomor 44 datanya El Shaddai. Makanya kau. Dengarlah dulu. Namanya 5 kitab Musa Faruk dituliskan Tuhan bersama-sama dengan Musa di Gunung Sinai. Tuhan yang Maka menuliskan. ada 40 hari 40 malam. Tuhan yang menuliskan. Hah? Tuhan yang menuliskan. Loh, Tuhan bersama-sama dengan Musa di situ. Yang saya tanyakan, ketika kitab itu, firman itu, wahyu itu sudah dalam bentuk kitab, kan Musa menyampaikan kepada Bani Israel kan? Nah gini. Nih, Kalau bicara tentang kitab Faruk, ini kitab itu yang dikanonkan. Diam dulu kau. Inilah bukti bobroknya kitab kau. Coba kau jelaskan bagaimana Tuhan menyampaikan kepada Musa ini, coba. Berfirman kata Musa. Dengar ini. Berfirman sayang Tuhan. Makanya dikeluarin kayak gini kita, coba. Berfirmanlah Tuhan katanya, coba. Gak kayak gini kita. Makanya aku bilang, kalian itu umat pencuri. Udah nyuri longor. Dengarlah Faruk, makanya di sana disampaikan Tuhan, disampaikan Tuhan yang Musa kepada Musa. Dengar dulu. Disampaikan kepada Musa. Udah? Berfirmanlah Tuhan, kata Tuhan sama Musa. Yang ada kau. Ya, grammar bahasanya aja berantakan ini berantakan ini. Ini enggak firman Tuhan. Dengar dulu, jika ini adalah firman Tuhan, nggak perlu dituliskan berfirmanlah Tuhan, nggak perlu. Jika ada dialog antara Tuhannya Musa dengan Musa, maka kalimatnya itu seperti Quran. Wahai Musa, rohku tidak akan selama-lamanya begitu. Wahai Musa. Musa yang mana lagi dengan bahasa Ibrani-nya. Wahai Rasul, Musa yang mana lagi? Berfirmanlah Tuhan. Ini tipu-tipu dari sini aja udah tipu-tipu. Musa yang mana lagi kau maksud? Ini. Coba kau jelaskan bagaimana Tuhannya Musa menyampaikan firman ini hingga tertulis dalam Kejadian 6 nomor 6 ini. Kan sudah aku bilang lewat tadi. Gimana caranya? 40 hari 40 malam Tuhan bersama-sama dengan Saya Tuhan. tidak tanya itu.
Saya tidak tanya itu. 40 hari, 40 malam Nabi Musa. El Sadai. Ah, El Sadai, dengar El Sadai. Yang saya tanyakan, bagaimana caranya Tuhannya Musa menyampaikan kalimat ini kepada Musa? Silakan. Silakan. pertanyaan yang bagus. Nah, bawasan Alai baru sudah gue bilang 40 hari 40 Ya malam Allah. Tuhan bersama dengan Musa. Oh, dengar lu aku ngomong El Sadai. Jangan sampai kutelefon nanti mamamu ya. Yang kutanyakan, jika memang ini adalah Mau firman di Tuhan, mana ada datanya? coba kau jelaskan dulu samaku, bagaimana caranya Tuhannya Musa menyampaikan kalimat ini kepada Musa. Loh, Kalau kan sudah Tuhan dengar bilang, dulu, aduh, dengar dulu. Makanya ini teman-teman pakai akal ini ya. Kalaulah yang Tuhannya Musa berkata seperti ini kepada Musa, berfirmanlah Tuhan, kata Tuhannya Musa kayak gitu. Berarti ada Tuhan, ya Tuhannya Musa juga bertuhan. Tuhannya Musa juga bertuhan, kan gitu. Kalau memang ini adalah perkataan Tuhan, dengarlah masa dulu, Tuhannya jangan Musa berkata gini, berfirmanlah Tuhan, katanya sama Musa. Berarti Tuhannya Musa punya Tuhan. Rohku katanya tidak akan selama-lamanya. Nah, yang ngomong ini berarti Tuhan, adiknya Tuhannya Musa. Tuhan kedua yang ngomong ini gitu loh. dengarlah dulu. Ya udah sekarang saya tanya kamu juga. Coba kau jelaskan kepadaku bagaimana Tuhannya Musa menyampaikan kalimat ini kepada Musa. Bagaimana cara dia menyampaikan gitu loh. Silakan. Kan sudah aku bilang Baruk 40 hari 40 malam Tuhan bersama-sama Musa. Kita tahu loh El Sadai 40 hari 40 malam di atas Gunung Sinai. Cuman Betul. cara dia menyampaikan wahyu ini, menyampaikan ini kalimat ini, gimana caranya Tuhannya Musa menyampaikannya? Musa sudah disampaikan Tuhan sama Musa, lalu Musa menulis. Iya, gimana caranya? Berarti Tuhannya Musa berkata kepada Musa. Bersama-sama 40 Iya, hari berarti 40 malam. El Sadai gini, El Sadai pelan-pelan El Sadai. Berarti Tuhannya Musa berkata kepada Musa, berfirmanlah Tuhan, kata Tuhan Musa kepada Musa. Loh, alamak kan ini Bingung kan? datang Tuhan. Itu mana dulu ini? Ya, Kan gimana dikatakan Tuhannya Musa sini, menyampaikan kepada Musa? rohku Coba, coba. nih, dengar dulu. Datang Tuhan, rohku tidak akan selama-lama tinggal Tidak gitu. Jadi Musa menulis. Nah, yang gitu. berkata berfirmanlah Tuhan ini siapa ini? Yang berkata berfirmanlah Tuhan ini Loh. siapa? Yang berkata kalau sumber berfirman katanya baru ini Iya, bersuara yang Tuhan. berkata ini siapa? Loh. Yang berkata berfirmanlah Tuhan. Yang berkata ini Nah, siapa? ada yang dengar berfirman kata artinya bersuaralah Tuhan. Iya, Ya. bersuaralah Tuhan kan gitu. Ya. Yang mengatakan bersuaralah Tuhan, yang mengatakan ini siapa? Loh, kan ditulis Musa kan gitu. Iya, Musa mendapatkan kalimat berkatalah Tuhan, mendapatkan kalimat dari siapa? Dari Tuhan kan yang ini Nah, berarti- berfirmanlah Tuhan. Oke, Kan dengar berfirman El Tuhan. Sadai. Lalu, El Sadai, El Sadai, Ya. dengar. Berarti Tuhannya Musa berkata begini ya, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, gitu. Alamak. Makanya Itu dia kalau perkataannya. membaca Bang Faruk kan tahu artinya. Gitu dia Ya, berkatanya. Faruk ya. Berarti Tuhan yang menyampaikan dengar firman lewat. Tuhan gitu. Artinya sudah bersuara Tuhan itu, lalu udah datang Musa menulis. Berfirmanlah Iya. Tuhan. Oke, Ya. bersuara Tuhan itu kan, bersuara Ya. Tuhan itu kepada Musa kan. Ya. Oke, apa yang dikatakan Tuhannya Musa kepada Musa? Silakan. Rohku tidak akan berarti selama-lamanya ini perkataan tinggal Tuhan. dalam manusia. Itu kata Tuhan. Kalimat yang ini bukan perkataan Tuhan. Loh, kan itu suara Tuhan. Ah, suara Tuhan kan, berkata berfirmanlah Tuhan itu suara Tuhan kan? Ya kan? Aring. Yang ini. Sudah Tuhan bersuara, berfirman lalu Musa Kau menuliskan. ngerti nggak? Kalau cuman bersuara, kau anggap Tuhan itu Nah, seperti gitu. hewan. Datang Musa. Tuhan itu berfirman, bukan Sudah Tuhan mengeluarkan suara bersuara, kayak hewan. lalu datang Musa. Berfirmanlah Tuhan katanya. Lalu disampaikanlah firman Tuhan Iya. itu. Rohku Ini tidak tulisan ini, akan El Sadai. selama-lamanya. Itu kata El Tuhan. Sadai. El Sadai, tunggu dengar El Sadai. Nah. Ya. Dimulai dari kata berfirman, diakhiri dengan kata saja, ya. Apakah semua ini perkataan yang disampaikan Tuhannya Musa kepada Musa? Oke, saya jawab Maruknya. Sudah aku bilang tadi karena sesudah Tuhan mengucapkan rohku tidak akan selama-lamanya
tinggal dari manusia. Lalu datang Musa menulis firman Tuhan, kan itu kata Musa. Lalu disampaikannya lah apa yang dikatakan Tuhan itu. Oke, jadi ini perkataan siapa? Berfirmanlah Tuhan yang dituliskan Musa ini perkataan siapa? Nah, mau kalau dikatakan berfirmanlah Tuhan Bang Faruk, berarti langsung itu simbol, ya, simbol bangsa Tuhan yang langsung ngomong. Nggak ngerti kok El Sadai. Lo kau yang nggak ngerti, aduh. Ibaratnya gini, ini analogi. Simak kata-kataku ya. Oke. Berkatalah si Faruk. Oke, coba ulangin. Coba kau ulangin. Lanjut. Enggak ulangin. Berkatalah si Faruk. Oke. Ku tulis di sini. Ini kata Faruk kan gitu. Oke, lanjut. Nah, berarti kok khianat. Khianat kau menyampaikan pesanku. Aku nggak bilang kayak gitu. Kan ku tulis di sini. Ini kata Faruk. Simak El Sadai. Ya. Tuliskan perkataanku ini El Sadai. Tuliskan perkataanku El Sadai. Oke. Ya. Oke. Berkatalah si Faruk. Tuliskan. Oke. Perkataan Faruk. Nggak gitu ya. Loh. Tulisanku aja pun koroba-roba. Makanya lo bilang kalau membaca itu lah Faruk harus tahu artinya. Mau rusak itu Bibelmu nggak bisa lagi. Ada campuran perkataan manusia. Simak lagi El Sadai. Mana ini? Kusuruh kau tulis, jangan kau rubah. Ya kau sama kayak Paulus, berubah-ubah. Makanya ini Faruk biar kau digigit. Nah ini. Bercerita kau digigit. Kalau namanya firman Tuhan oleh Faruk, langsung Tuhan. Kau sudah mulai terpojokkan ini. Dengar ya. Noise bang. Oke, tulis ini perkataan Kuni El Sadai. Berkatalah Faruk, tulis. Perkataan Faruk. Bukan itu ku bilang. Loh. Kok roba-roba perkataan itu? Tuliskan perkataanku ini, jangan kau robah-robah. Tuliskan. Iya. Berkatalah Faruk, tulis. Perkataan Faruk. Nggak gitu ku bilang tadi. Nggak gitu tadi ku bilang. Apa yang ku katakan itu kau tulis, jangan kau rubah-rubah El Sadai. Dengar ya. Oke. Berkatalah Faruk. Perkataan Faruk. Jangan buruk ya. Jangan kau rubah-rubah El Sadai. Apa yang ku bilang itu kau tulis. Setiap huruf yang keluar dari mulutku, jangan ku rubah-rubah gitu loh. Itu yang kau tuliskan. Dengar ya. Berkatalah Faruk, sesungguhnya aku sudah makan. Perkataan Faruk. Nggak gitu loh ya. Makanya dia tutup jauh dari wawancara. Dia teman-teman suruh tulis. Nah ini. Aku suruh dia namanya wawancara. Berkatalah, dengar dulu kayak Sadai. Berkatalah Faruk, ditulis dia perkataan Faruk. Berantakan lah kalau kayak gitu, kalau kau jadi nabi berantakan. Yang kusuruh kau makanya. El Sadai, ambil pulpenmu El Sadai. Sudah. Ya oke. Jangan kau rubah hurufnya. Berkatalah Faruk, aku sudah makan. Perkataan Faruk, dia sudah makan. Kau merubah firman. Kok merubah? Ketahuan kau merubah firman kau. Ketahuan kau merubah firman kau. Makanya ini. Kau namanya gitu El Sadai. Sesederhana itu memahami sebuah kitab asli atau palsu El Sadai. Ya, kita kembali ke topiknya ya. Nah gini baru. Pertanyaan saya lagi baru. Ini apakah ada kitab yang palsu? Dengar dulu, diam dulu El Sadai, diam dulu. Cair dong, Bang Ato, Kalaulah berfirmanlah Tuhan ini adalah firman Tuhan, ya kan?
ya, berarti Tuhannya Musa menyampaikan firman Tuhannya Musa. Ya kan? Tuhannya Musa Makanya menyampaikan kalau firman membaca Tuhannya itu lebar Musa. harus ada waktunya. Ya, Gitu loh. kalau membaca Karena harus apa? ada Gini, waktunya. Jangan hanya gini. dibaca aja, tidak ada arti. Kosakatanya ini nggak sempurna, gitu loh, berantakan. Iya kan? Makanya inilah bukti kebenaran Al-Quran. Bible itu, maaf cakap El Sadai ya, kalaulah ini dikatakan firman Tuhan, nggak nyambung ini nggak firman Tuhan ini, gitu loh. Kalaulah memang ini firman Tuhan, ya, nggak perlu dituliskan. Berfirmanlah Tuhan itu nggak perlu dituliskan. Cukup dia berkata, ya, wahai Musa, rohku tidak akan selamanya, itu firman Tuhan. Makanya sudah kubilang lebar. Kalau membaca harus tahu artinya. Iya, kayak cerita Bang Gunawan kan, kayak cerita. Jadi kayak dongeng kan. Kayak dongeng kan, nggak bisa diterima konsep. Kalau dikatakan berfirman lebar. Kosakata di dalam Bible ini, ya, grammar bahasanya ini berantakan. Tapi ya, tujuan dari si penulis ini menulis seperti ini, biar seakan-akan ini adalah firman Tuhan. Makanya kalau membaca kau lebar, ya, dengar dulu Pak El Sadai. Jika memang ini firman Tuhan, tak perlu dituliskan berfirmanlah Tuhan, itu nggak perlu. Berkata, wahai Musa, kalau dikatakan berfirmanlah, halo Musa, kan gitu. Kita sudah tahu pasti ketika wahai Musa, kan gitu. Musa, misalkan kita udah tahu yang menegur Musa, yang memanggil nama Musa itu adalah Tuhan. Dulu. Aduh. Makanya kau diamlah kau diam diam dulu. El Sadai, biar gantian kita ngomongnya. Oke. Ya, biar gantian kita ngomongnya. Ya, ketika kau katakan kalimat berfirmanlah Tuhan ini adalah firmannya Tuhan, berarti yang datang pada Musa di Gunung Sinai itu bukan Tuhan. Tapi ya, tapi dia adalah Tuhannya Musa yang diutus oleh Tuhannya Musa. Ketika sudah baru. Oke, jadi kita ini utusan Tuhan utusan Tuhan dia lagi. Gantian dulu kita ngomong. Ini. Ya. Oke. Kalau dikatakan berfirmanlah Tuhan lebaruk, berarti itu perkataan Tuhan yang langsung ngomong. Kalau dikatakan Nabi juga bisa menyampaikan firman. Contohnya gini. Nabi juga bisa menyampaikan firman. Contohnya gini lebaruk. Seperti Nabi Musa kepada bangsa Israel, dikatakan di Ulangan 6 ayat 4, dikatakan di sana, Yahweh tebabe Elohim, Yahweh tebabe Ehad. Itu. Itu bahwasanya di sana dikatakan itu perkataan Musa, bahwasanya dia mengatakan nama Tuhan itu langsung kepada bangsa Israel. Dikatakan tanya Yahweh tebabe Elohim, Yahweh tebabe Elohim, Yahweh tebabe Ehad, Elohenu Ehad. Itu. Bahwasanya di sana langsung Tuhan, Nabi Musa mengatakan nama Tuhan itu kepada bangsa Israel. Itu baru pas jawabanmu. Kalau dikatakan berfirmanlah Tuhan, langsung Tuhan itu yang ngomong. Ya. Biar paham kau ya. Oke lebaru. Itulah kebenaran, itu pahit Bang lebaru. Memang kebenaran pahit. Sudah. Oke, tanggapi. Ketika di dalam kitab Kejadian 6 ini nomor 3 tertulis berfirmanlah Tuhan. Tulisan berfirmanlah Tuhan ini perkataan siapa? Oke, kan sudah aku bilang dari lebar bahwasanya Tuhan itu bersama-sama dengan Musa 40 hari 40 malam. Tuhan ini. Jadi ada dulu. Kalau dikatakan bersama-sama lebar, langsung Tuhan yang ngomong, lalu Nabi Musa mencatat.
Oke, Gitu. oke, berarti Tuhan itu ketika datangi Musa berfirman begini ya. Ini Tuhan ini yang ngomong ini, ya kan, yang berkata ini Oke. Tuhan ini. Oke. Berfirmanlah Tuhan. Gitu dikatakan Tuhannya Musa kepada Musa. Loh. Makanya le baru harus dia menjaga. Kalau dikatakan datang Tuhan bukan begini. Caranya Tuhan itu berfirman kepada Musa. Ini cara penulisannya ini. Datang Tuhan. Ah, dikatakan begini, rohku tidak akan selama-lama tinggal di dalam manusia. Lalu datang Musa menulis firman Tuhan. Oh, Kan itu yang itu itu Musa. tambahi Musa. Loh. Lama. Kalimat berfirmanlah Tuhan ini nggak dikatakan oleh Tuhan ini gitu loh. Yang ada ya, kalimat yang tertuliskan berfirmanlah Tuhan itu tidak pernah Tuhan mengatakan begitu. Loh, artinya dengan kalau dikatakan berfirmanlah Tuhan berarti langsung perkataan Tuhan. Nah, Satu lagi nih. langsung perkataan Tuhan. Oke, kita analogikan lagi, Loh. kita praktekkan lagi. Oke, ini kan perkataan Tuhan langsung berarti kan, berarti ketika Tuhan datang kepada Musa, Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan. Loh, Rohku tidak akan gitu. makanya jangan boleh paruk dari hari ini. Itu dia Tuhan berfirman. Dengar ini. Kata Tuhan begini, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Lalu datang Musa menulis. Berfirmanlah Tuhan, kan itu yang ditulis Musa. Oh, Berfirmanlah berarti Tuhan. Gini, udah gini. Ya. Waktu Tuhan berfirman kepada Musa, ya, perkataan berfirmanlah Tuhan ini tidak ada disebut dikatakan Tuhan. Betul. Tapi dituliskan, nggak ada. Betul, kan Musa yang menulis itu. Berarti tambah-tambahi Musa ini tulisannya ini. Ditambah-tambahi Musa. Nah, supaya manusia Leparuk mengetahui bahwa itu langsung dari Tuhan. Ini udah bukan kitab suci lagi, harus ada. Udah karang-karangan manusia ini, udah ada cambukan manusia. Udah ada ini. Makanya kalau membaca harus tahu artinya. Ya. Tulisan berkatalah Tuhan ditambah-tambahi Musa rupanya ini. Maka gugurlah kitabmu dikatakan kitab suci karena bercampur dengan perkataan manusia. Makanya Leparuk harus tahu membaca dengan artinya. Dikatakan sebagai kitab suci gitu ya. Nah, begitulah. Jadi apa yang Bang Faruk paparkan tadi kepada kalian, tujuannya apa? Tujuannya itu supaya kita bisa belajar, ya, memahami sebuah tulisan gitu loh. Kalaulah contoh ini ya, mengulang atau menuliskan perkataan orang, ya, harusnya apa yang didengar itu yang dituliskan. Contoh, kita kan Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa. Nabi Muhammad SAW nggak menulis berkatalah malaikat, nggak gitu. Ketika ada tambahan perkataan itu berkatalah malaikat, gugur itu, nggak bisa lagi dikatakan kitab suci. Tapi langsung ditulis oleh sahabat. Assalamualaikum, selamat siang. Sore. Ya silakan Bang lagi. Ya Bang, lanjut Bang, standby dulu Bang, sambil dengar-dengar. Ya lanjut Bang. Ya nyimak di bawah dulu Bang ya, yang kita oten dulu ya. Ya. Apa yang didengar Nabi itu disampaikannya, dituliskan oleh sahabat. Kalaulah memang Tuhannya Musa ketika berkata nggak ada perkataan berfirmanlah Tuhan, langsung Tuhan itu berkata rohku tidak akan selama-lamanya. Itu tuliskan rohku tidak akan selama-lamanya. Gitu loh. Itulah amburadulnya kitab mereka. Amburadul. Kalau dikaji secara sesama, amburadul, nggak masuk akal. Kalau tulisan berfirmanlah Tuhan itu adalah perkataan Tuhan, berarti Tuhan yang ngomong berfirmanlah Tuhan. Nah Tuhan yang ini Tuhan yang ini nyampaikan perkataan Tuhan yang mana kepada Musa? The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.